1446 Hijriah, tak terasa waktu terus berlalu dan malam ini di kajian fikih keluarga kita berada di pertemuan yang kelima. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta amalan yang soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala memudahkan segala urusan kita dan juga memberkahi. Tidak lupa kita saling mengingatkan untuk memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, untuk para istri beliau, anak, keluarga, dan juga para sahabat beliau, serta yang senantiasa berada di atas manhaj beliau hingga hari kiamat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang hak suami yang harus dipenuhi oleh sang istri, atau dalam hal lain, kewajiban istri kepada sang suami. Di mana kita telah membahas poin yang pertama, istri wajib taat kepada suaminya. Kemudian yang kedua, bahwasanya istri harus banyak bersyukur dan tidak boleh banyak menuntut kepada sang suami. Kemudian pertemuan kemarin kita bahas satu poin, istri diperintahkan untuk tinggal di rumah dan juga mengurus rumah tangganya dengan baik, serta juga dijelaskan oleh penulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala rahmatan wasiatan, bahaya dan dampak negatif akibat wanita bekerja di luar rumah. Dan ini telah kita bahas, telah kita rinci, kita tafsil maksud dari bahaya wanita bekerja di rumah. Malam hari ini kita masuk di poin yang keempat. Poin yang keempat, poin yang juga sangat penting untuk rumah tangga kaum muslimin yang seringkali dilalaikan oleh para istri. Yang mana ini adalah hak dari para suami, yaitu istri harus berhias dan mempercantik diri untuk sang suami. Hendaknya dia selalu tersenyum dan juga tidak bermuka masam di hadapan sang suami. Dan juga jangan sampai ia memperlihatkan keadaan yang tidak disukai oleh suaminya. Baik, dari poin yang keempat ini ya, ada beberapa hal yang menjadi kewajiban istri kepada suami. Berhias, mempercantik diri, tersenyum, dan tidak bermuka masam, serta selalu memperlihatkan keadaan yang disukai oleh sang suami. Sebagaimana kita tahu di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahkan di pertemuan awal juga telah kita sebutkan tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasannya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Di antaranya adalah karena jamaluha, karena kecantikannya, kemudian karena hasabiha atau karena nasabiha, nasabnya, kemudian karena maliha, karena kekayaannya. Nah, kemudian yang keempat karena din, dan fadfar bidzatid din, karena agamanya. Di diri poin 4 poin tersebut, Nabi SAW menyebutkan diantaranya adalah kecantikannya. Yang menunjukkan bahwasannya wanita itu dipilih bukan karena agamanya semata. Laki-laki menikahi wanita bukan karena faktor agama semata, ada faktor lainnya. Dan di antara faktor yang penting itu juga adalah kecantikan dari sang wanita. Dan menjadi fitrah manusia suka hal-hal yang indah, bersih, wangi. Dan begitu pula laki-laki suka yang cantik, yang indah, yang wangi. Namun bukan berarti ya bahwasanya cantik itu harus kulitnya putih, harus hidungnya mancung dan lain-lain, bukan. Ya. Nah, akan tetapi sejatinya laki-laki menyukai hal yang indah, wangi, yang cantik, ya. Walaupun tadi bukan secara kriteria-kriteria yang dikhususkan dengan bentuk fisik tertentu, tidak. Ya. Berapa banyak yang dia nggak putih tapi manis,
Dia nggak mancung tapi indah dipandang. Nah, seperti ini harusnya para istri berhias dan juga mempercantik diri untuk sang suami. Karena laki-laki suka dengan yang cantik, indah, dan yang wangi. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwasanya hubbiba ilayya min dunyakum. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya dicintai, dijadikan indah, dijadikan kecintaan kepadaku. Nah, dari urusan dunia yang pertama yaitu an-nisa, wanita. Ya. Nah, itu Rasulullah SAW menjadikan indah cinta Rasulullah SAW kepada wanita. Kemudian atib, wangi-wangian. Nah, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan juga dijadikan penenang hatiku waktu ada pada sholat. Nah, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Ahmad, ya, bahwasanya fitrahnya laki-laki, ya, itu cinta kepada wanita, wangi-wangian. Nah, oleh karenanya, ya, para wanita hendaknya mereka sebagaimana disebutkan, ya, nggak boleh meremehkan kebersihan dirinya, sebab kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Dan dia hendaknya harus mengikuti sunnah, seperti membersihkan dirinya, ya, mandi, memakai wangi-wangian, merawat dirinya agar ia selalu berpenampilan bersih dan harum di hadapan sang suami. Ya. Dan hal ini yang menyebabkan terus berseminya cinta kasih di antara keduanya dan kehidupan akan terasa nikmat. Ya. Nah, sebagaimana kita, ya, kalau bepergian misalnya, yang naik pesawat, suka naik pesawat, suka berada di bandara. Karena di pesawat bersih, di bandara bersih, pelayanannya indah, pelayanannya bagus, wangi. Nah, begitu pula kita suka ketika berada di hotel, lagi hotel yang mewah berbintang. Kenapa? Karena bersih, karena indah, karena wangi, pelayanannya juga, pelayannya rapi, bersih, indah, ganteng, baik, dan seterusnya. Maka hendaknya kita juga menerapkan hal tersebut di rumah kita. Kita jadikan rumah kita pelayanan yang terbaik untuk sang suami. Ya. Jadikan rumah kita ini pelayanan terbaik buat sang suami. Indah, bersih, wangi. Kita pun sebagai pelayan bagi suami, ya, untuk para istri ini, ya, harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pakaian, keindahan, wangi. Nah, demikian itu penting sekali, ya, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, untuk menjaga cinta sang suami agar tidak berpaling ke lain hati dan juga tidak terjerumus kepada godaan-godaan di luar sana. Nah, dan di sini disebutkan berhias untuk suami ini dianjurkan selagi dalam batas-batas yang tidak dilarang oleh syariat. Ya, larangan syariat misalnya untuk wanita mencukur alisnya, nggak boleh. Ya, menyambung rambutnya, mentato tubuhnya, dan lain-lainnya. Ya, selama tidak dilarang secara syariat, maka itu sangat-sangat dianjurkan. Ya, agar sang suami cinta, agar sang suami betah, agar sang suami merasa nyaman dengan istrinya. Nah, dan seorang istri yang ideal, ya, dia selalu nampak ceria, tersenyum, bahagia, lemah lembut, ya, menyenangkan sang suami. Jika sang suami pulang ke rumah setelah seharian bekerja capek, ya, maka ia mendapatkan sesuatu yang dapat menenangkan dan juga menghibur hatinya. Qurratu ain. Ya. Nah, menghibur hatinya. Dan jika suami mendapat istri yang bersolek, ya, nah, dan ceria menyambut kedatangannya, maka ia telah mendapatkan ketenangan yang hakiki dari sang istri. Ya. Kenikmatan terbesar bagi sang suami, ya, ketika dia disambut dengan pelayanan, kemudian istrinya pun bersolek, ceria,
menyambut kedatangan, menyediakan makanan yang disukai, subhanallah. Seakan-akan seluruh nikmat dunia itu berada di rumahnya tersebut. Ya. Kita lihat kebanyakan wanita zaman sekarang terbalik, naudzubillah. Ya, naudzubillah. Justru dia pakai wangi-wangian, wangian yang paling mahal, paling paling harum itu ketika akan keluar rumah. Di dalam rumahnya biasa aja, naudzubillah. Ketika keluar justru berhias. Nah, ketika di rumahnya dia pakai pakaian seadanya. Nah, padahal sang suami memperhatikan dan berharap bahwasanya istrinya mau berhias, memakai wangian untuknya. Ya. Nah, bahkan pakaian bagus yang ada di lemari itu dipakai, dikoleksi untuk ketika keluar saja dipakainya. Padahal harusnya di hadapan sang suami. Di rumah dia pakai pakaian terbaiknya. Apalagi ketika menyambut sang suami pulang kerja atau pulang dari safar. Ya. Padahal Nabi SAW sudah mengancam ya dalam hadis riwayat Tirmidzi ya bahwasanya wanita mana saja yang memakai wangi-wangian ya, lalu melewati kumpulan orang yang kemudian tercium baunya oleh mereka maka dia adalah pezina, azani. Nah, jadi nggak boleh ya, terbalik keadaannya. Yang keluar itu tak boleh berpenampilan yang menarik dan mengundang syahwat, nggak boleh yang memakai wangi-wangian. Ini justru wanita zaman sekarang keluar dengan penampilan terbaiknya, ya, pakai wangi-wangian yang terbaik. Nah, sedang di rumahnya tadi, naudzubillah. Nah, mandi jarang. Ketika mau keluar saja mandi. Padahal suaminya berharap agar sang istrinya bersih, wangi, indah dipandang. Nah, demikian. Ya. Dan sejatinya sang suami mengharapkan dari sang istri ya dengan rumah tangganya itu ketentraman, kasih sayang, cinta. Bagaimana bisa didapat kalau sang istri nggak mau berhias untuk sang suami? Dan di sini Allah Ta'ala sebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sebagaimana ayat yang sering dibacakan di awal. Dan di antara tanda kebesarannya, dia menciptakan pasangan. Dan itu supaya cenderung dan merasa tentram. Jadi tujuannya pasangan jadikan itu supaya merasa tentram, bukan sebaliknya malah banyak terjadi huru hara, banyak terjadi pertikaian, yang perbedaan jadi semakin besar, rumit dan menimbulkan permusuhan. Ya. Nah, jadikan rasa kasih sayang dengan hubungan suami istri tersebut. Ya, dan itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan benar demikian. Betapa banyaknya keluarganya kaum muslimin, keluarganya suami yang soleh dan wanita yang soleha mendapatkan kebahagiaan ini dengan rumah tangganya yang nggak mungkin dia dapatkan kecuali dengan berumah tangga, kecuali menikah dengan sang istrinya. Ya, jangan sampai andai aku tidak menikah dengannya, tidak. Ya, kan, tapi bersyukur suaminya bisa mendapatkan istri yang soleha, yang cantik, yang berhias untuknya, yang menghargainya, dan juga melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Demikian. Ya. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa man tasurruka idza absorta. Nah, sebaik-baik istri itu yang menyenangkan jika engkau melihatnya. Ya. Waktu imu wa tuti'uka idza amarta, dan juga menaati ketika disuruh. Wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malik. Dan juga menjaga diri dan hartanya ketika engkau pergi. Nah, jadi ini ciri-ciri wanita yang soleha. Menyenangkan jika dilihat. Ya. Nah, kalau disuruh taat, nurut, dan juga menjaga diri dan hartanya ketika suaminya pergi. Nah, jadi seperti itu ciri-ciri wanita yang soleha. Ya. Tadi sempat disinggung di awal ya. Mungkin banyak yang wanita yang insecure ya, merasa bahwasanya ikhwan zaman sekarang, laki-laki zaman sekarang carinya yang tadi yang cantik, yang dianggap yang putih, yang imut, yang mancung. Ya. Nah, padahal sejatinya laki-laki kecintaannya kepada wanita itu bukan hanya karena hidungnya itu tadi, bukan hanya karena warna kulitnya yang mengkilat, mengkilau, yang karena giginya,
yang mungkin putih, yang kulitnya yang merona. Nah, ya walaupun ya itu diantaranya, ya, kan tapi bukan menjadi faktor yang dominan. Ya, ini perlu kita ketahui ya bahwasanya supaya para akhwat, ya, apalagi yang belum menikah atau mungkin yang sudah menikah, bagaimana caranya untuk menarik apa namanya eh, ikhwan, menarik suaminya agar semakin cinta pada dia. Dan juga akhwat yang sekiranya ingin menambah value-nya, ya tentunya bukan tampil di hadapan laki-laki ya kan, tapi laki-laki mendengar tentang wanita. Tentu laki-laki ya melamar wanita atau dia mau mengkhitbah wanita, dia akan cari tahu ya. Dia akan cari tahu tentang wanita tersebut ya. Di antaranya fisiknya tadi, tapi itu bukan poin utama ya. Eh, tentang kepercayaan diri ya. Jadi wanita kalau dia punya kepercayaan diri, kepercayaan diri yang tinggi, ya, pede dia, ya, pria itu laki-laki itu akan semakin tertarik ya dengan wanita yang punya kepercayaan diri, ya, dari cara bicara, cara berjalan, cara menghadapi situasinya. Misalnya dia dengar akhwatnya di organisasi dan bisa manage dengan baik, itu semakin kagum laki-laki. Ya. Nah, kemudian juga kebaikan dan juga kehangatan ya. Sifat baiknya, perhatian, humble, kehangatan itu sangat disukai oleh laki-laki ya. Nah, sifat yang baik dan hangat, perhatian ini akan membawa rasa nyaman dan perasaan keinginan untuk dihargai itu terpenuhi bagi laki-laki dan ini yang mereka cari ya. Nah, dan mereka akan bertanya tentang karakternya dan mereka akan lihat bagaimana muamalahnya sang akhwat ini kepada anak-anak dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kemudian juga ya ini untuk para wanita juga hendaknya jangan terlalu kaku ya, harus punya sensasi humor. Laki-laki suka wanita yang bisa membuat mereka tertawa ya, mereka bahagia, tersenyum ya. Humor yang tidak menyelisih syariat, bercanda. Maka Nabi SAW kan mengajarkan kepada Jabir untuk menikahi uh, yang biker, yang masih perawan, bukan yang janda. Kenapa? Karena uh, dia tulaibuha wa tulaibuka, bisa saling bercanda, saling bermain-main antara suami dengan istrinya, begitu pula sebaliknya. Nah, jadi sensasi humor apa namanya yang bisa membuat tersenyum, bercanda, tertawa itu apa namanya sangat bermanfaat, sangat diinginkan oleh kaum lelaki ya, oleh sang suami. Kemudian juga diantaranya adalah kemandirian, kemandirian dari sang wanita ya, kemandirian dari sang wanita. Tidak bergantung pada orang lain dan juga memiliki visi yang jelas dalam hidupnya. Itu kagum laki-laki kepada wanita yang demikian. Ya. Nah, kemudian juga tentu penampilan, penampilan yang menarik, ya, penampilan yang menarik. Laki-laki pada umumnya suka dengan wanita yang pandai merawat dirinya, yang berpenampilan rapi dan menarik. Ya, walaupun tadi selera laki-laki itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya terkait warna kulitnya atau hidungnya dan sebagainya. Nah, tapi yang jelas seluruh laki-laki suka dengan wanita yang berpenampilan menarik dan penampilan yang menarik itu akan membawa pesona bagi kaum wanita, bagi akhwat, bagi sang istri, ya. Walaupun mungkin secara dinilai oleh sebagian laki-laki biasa saja ini akhwat nih. Nah, tapi bisa berkesan dengan cara dia berpenampilan juga merawat dirinya. Kemudian yang berikutnya juga terkait masalah kecerdasan dan juga kedewasaan, wawasan itu penting bagi
wanita. Pria, laki-laki suka ya wanita yang enak untuk diajak diskusi dengan topik-topik tertentu, apalagi termasuk topik-topik yang eh, disukai oleh sang suaminya. Itu enak banget ketika bisa nyambung ngobrol dengan pasangannya, ya. Memiliki wawasan, pandangan yang baik, yang matang tentang kehidupan atau aspek-aspek kehidupan, itu penting banget ya, dan itu membawa kecintaan dari sang suami kepada si istri ya. Jadi hendaknya si istri terus upgrade kecerdasannya, kedewasaannya, ilmu pengetahuannya, wawasannya. Itu didapat dengan suka membaca, termasuk mendengarkan kajian atau bahkan podcast-podcast ilmiah, yaitu menambah wawasan. Nah, kemudian yang penting juga suami itu suka banget dengan kesetiaan dan juga kejujuran tentunya, ya. Maka para wanita, para istri hendaknya menjaga betul kesetiaannya kepada sang suami, kejujurannya, ya, jangan sampai sang suami merasa dikhianati, jangan sampai istri ya hilang kepercayaannya dari sang suami, jangan sampai ya, benar-benar dijaga ya. Kemudian terkait dengan kemampuan berkomunikasi ya, menjadi pendengar yang baik, kemudian komunikasi yang efektif, kemudian dapat mengekspresikan perasaannya dengan baik, dengan jelas, itu disukai oleh sang suami, oleh laki-laki ya. Kemudian juga terkait dengan kesamaan minat ya, kesamaan minat. Laki-laki suka yang nyambung ya. Jadi sang istri hendaknya berusaha untuk mengikuti minat dan juga nilai-nilai prinsip-prinsip dari sang suaminya ya. Nggak ada salahnya kan mengalah selama itu perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara bukan perkara-perkara yang prinsip dalam agama, yang itu tujuannya adalah untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga ya. Nggak ada salahnya mengalah dalam hal tersebut dengan mengikuti minat, prinsip-prinsip atau nilai-nilai dari sang suami atau mungkin keluarganya. Nah, kemudian juga apa namanya sikap saling mendukung ya, karena sang suami laki-laki itu biasanya punya impian dan juga tujuan dalam hidupnya. Hendaknya kaum wanita ini bisa menjadi partner yang baik bagi sang suami ya, partner yang baik ya. Misalnya sang suami punya target tertentu dalam kehidupannya, penghasilan, yang target sekian sekian bisa beli ini. Nah ini sang istri ya ketika itu perkara yang mubah dan tidak menyalahi syariat, hendaknya mendukung dalam menghadapi tantangan hidup, dan itu jauh lebih dicintai oleh laki-laki. Dan tentu istri yang soleha akan mengarahkan sang suaminya untuk mengejar impiannya dengan jalan-jalan yang halal ya. Kemudian bisa menjadi rem bagi sang suami apabila sang suami sudah mulai melenceng dari syariat ya. Betapa bahagianya suami yang mendapatkan istri yang demikian ya, anugerah yang terindah. Makanya disebutkan bahwasanya khairu mata'id dunia al-maratu solehah, sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang solehah, wanita yang ketika dilihat, ketika bersamanya itu dapat menimbulkan ketenangan, dapat menimbulkan kehangatan, dapat menimbulkan kecintaan, ketentraman, demikian. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kelima. Ya, di sini disebutkan seorang istri itu nggak boleh mengungkit-ungkit apa yang pernah ia berikan dari hartanya kepada suaminya maupun keluarganya. Ya, jadi mengungkit-ungkit pemberian kepada suami atau keluarganya. Ini hak suami jangan untuk tidak dilakukan seperti ini. Jadi yang demikian ini benar-benar menjatuhkan kehormatan dari suami. Dan kita tahu
karakter wanita pada umumnya sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim yang pernah kita sampaikan juga di pertemuan sebelumnya, yang bahwasanya kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitun nar falam ara kal yaum manzaran qattu wa ra'aitu aktsaru ahliha an-nisa." Ya, melihat yang paling banyak di neraka itu adalah kaum wanita. Ya, ketika ditanya, kenapa mereka wanita itu paling banyak jumlahnya di neraka? Apakah karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Nah, mereka kufur, tidak berterima kasih kepada sang suami, dan juga mereka mengingkari kebaikan-kebaikan dari sang suaminya. Nah, ini termasuk di poin ini, ya. Uh, Mungkin ketika suaminya melakukan hal-hal yang baik, ya, kemudian sang istri punya kelebihan harta, sang istri memberikan, kemudian di suatu momen misalnya suami melakukan suatu kesalahan atau hal yang tidak sejalan dengan keinginan istri, akhirnya istrinya ngambek, ya. Kemudian akhirnya sampai mengungkit-ungkit pemberian yang pernah dia lakukan kepada sang suami untuk membantu, misalnya membantu dia dalam apa kehidupannya, mungkin untuk beli mobil, untuk apa misalnya dari uang sang istri, maka atau mungkin bahkan untuk membantu orang tuanya. Nah, ini jangan sampai demikian, ya. Diungkit-ungkit ketika telah diberikan. Dan di zaman sekarang banyak wanita yang jauh lebih kaya daripada suaminya, banyak, ya, banyak. Eh, dan ini motivasi juga buat akhwat, ya, maksudnya dalam artian wanita itu bisa kaya juga, dan itu bagus, ya, itu bagus. Kenapa tidak, ya? Selama tidak menyelisih syariat. Dan kita dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk mencari penghasilan itu dengan berdagang. Ya. Banyak kok kita lihat wanita-wanita akhwat-akhwat yang kemudian berbisnis, berdagang, yang tidak menyelisih syariat, ya, dan jadi kaya, lebih kaya daripada sang suaminya dengan bisnisnya tersebut. Kita lihat ada wanita buka salon kecantikan muslimah, wanita buka bisnis roti, cake, jualan baju secara online, atau mungkin juga punya butik, dan tidak menjalani syariat, itu akhirnya kemudian mereka punya penghasilan yang jauh lebih besar daripada sang suaminya. Ya. Nah, dan ini tidak mengapa, ya, justru baik dalam artian juga bisa membantu sang suami. Hanya saja jangan sampai ketika kemudian membantu, kemudian terjadi masalah, diungkit-ungkit pemberian. Ini yang dimaksud di poin ini. Ya. Nah, apalagi apa namanya ketika pemberian itu kepada keluarga sang suami, dalam artian mertuanya. Nah, banyak terjadi kasus yang demikian, ya. Orang dipakai untuk membantu mertuanya berobat misalnya, atau untuk renovasi rumah, ya, kemudian terjadi perselisihan, diungkit-ungkit, bahkan diminta balik, alhamdulillah, ya. Nah, dan juga sang istri kalau seandainya memang dia memberikan bantuan itu statusnya pinjaman, harus jelas, ya, harus jelas apakah itu pinjaman ataukah dia berupa pemberian atau hibah atau hadiah atau infak, sedekah untuk sang suami atau keluarga sang suami. Ya, ketika itu pemberian, sedekah, hadiah, maka jangan sampai pernah diungkit-ungkit, ya, dan jangan pernah mengharapkan balasan dari sedekah, infak, kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain, apalagi kepada sang suaminya, ya. Nah, dan di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa surah dan ayat, ya, tentang
bagaimana pemberian kita itu hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Allah taala sebutkan di surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sungguhnya kami memberimu makan atau sedekah ataupun bisa dibilang sebagai hadiah hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ini yang menjadi niat kita dalam berinfak, memberi bantuan kepada sang suami. Harus mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan juga tidak tidak berharap ucapan terima kasih darimu. Nah, seperti itu harusnya sang istri ketika memberi kepada sang suami atau keluarga sang suami, ya, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Enggak berharap balasan dari suami, enggak juga berharap ucapan terima kasih dari suami dan keluarganya. Dengan begitu dia ikhlas, uh, pemberiannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, apapun setelahnya dia nggak akan pernah lagi mengungkit-ungkit yang telah diberikan. Nah, dan di surah lain Allah taala sebutkan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbil ala wa la sawfa yarda. Nah, di akhir surah Al-Lail, ya, tidak seorang pun memberikan nikmat kepadanya yang harus dibalasnya atau dia balas, ya. Tapi dia memberikan pemberian berupa sedekah, infak atau hibah, hadiah itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha wajhi rabbih. Nah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kelak pasti dia akan mendapatkan kepuasan dari sedekah pemberian yang dilakukan. Apalagi pemberian itu kepada orang yang harus dia taat kepadanya, yaitu sang suami. Nah, dan di sini disebutkan bahwasanya menyebut-nyebut pemberian, ya, menyebut-nyebut pemberian, mengungkit-ungkit pemberian itu dapat membatalkan pahala amalan. Maka jangan sampai sudah memberi kemudian diungkit-ungkit lagi, hilang pahalanya. Nah, dan di sini disebutkan dalil dari surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyatuhal ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan juga menyakiti perasaan penerima. Ya, jangan sampai, ya, jangan sampai demikian yang mana ini dapat merusak sedekah. Ya. Nah, menyebut-nyebut dan sampai menyakiti. Nah, apalagi yang disebut-sebut ini, yang disakiti ini adalah perasaan suaminya, orang yang nomor satu yang harus dia jaga kehormatannya dan juga perasaannya. Nah, dan di ayat yang lain juga, ya, disebutkan ayat sebelum ayat yang disebutkan ini, ya, di ayat yang ke-262 Allah Ta'ala sebutkan, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, Allah Ta'ala beri motivasi bahwasanya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya, apa yang diberikannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, ya mereka akan memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, di sisi Rob, di sisi Allah. Ya, tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan mereka nggak akan pernah merasakan sedih hati. Nah, ini bagi mereka yang ikhlas, ya, bagi mereka yang ikhlas dalam memberikan. Nah, ya, hendaknya sang istri punya kelebihan, dia bantu suaminya, dia bantu keluarganya, sang suami dengan ikhlas. Jangan sampai diungkit-ungkit, jangan sampai disebut-sebut, atau jangan sampai kemudian menyakiti perasaannya. Ya. Apapun yang terjadi permasalahan dalam rumah tangganya, jangan sampai demikian, karena itu akan membatalkan amalannya dia. Kemudian yang kedua, tentu pasti merusak hubungan rumah tangganya. Ya, tidak ada suami yang mau
ungkit-ungkit hal yang telah diberikan kepadanya, tidak ada. Suami laki-laki benci sekali yang demikian. Pasti rusak rumah tangga, kecintaan, kasih sayang dari suami pada istri dengan perbuatan buruk tersebut. Ya. Nah, bahkan dalam hadis juga disebutkan ya, ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala nggak akan pernah mengajak mereka berbicara pada hari kiamat. Ya, salah satu la yukallimuhullah yaumal qiyamah wala yanzuru ilaihim. Allah nggak akan melihatnya. Wala yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan dosanya. Ya, tidak akan diampuninya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Nah, dan Rasulullah SAW ya, disebutkan dalam hadis ini ya, ketika Nabi SAW menyebutkan hal ini, kemudian didengar oleh periwayat hadis sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, bahkan Rasulullah SAW mengulanginya sebanyak 3 kali, ya, sampai 3 kali. Ya. Kemudian para sahabat pun komentar, rugi banget, dan juga rugi banget ini orang yang disebut oleh Nabi SAW ini, nggak diajak bicara dan juga nggak dilihat oleh Allah, nggak diampuni dosanya, nggak disucikan, dan akan dapat azab dosa yang pedih. Ya, di antaranya Nabi SAW menyebutkan yaitu al-musbil, orang yang isbal, memanjangkan sarungnya atau pakaiannya sampai melebihi mata kaki. Kemudian al-mannan. Nah, di sini syahidnya yaitu al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, al-mannan. Ya. Nah, dan juga orang yang al-munafiq sil'atahu bil halfi al-kadhib, yang suka bersumpah palsu dalam menjual agar barang dagangannya laku. Nah, 3 tipe golongan manusia ini ya, itu yang diancam oleh Rasulullah SAW dengan adab, dan bahkan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya al-mannan, ini orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Ya. Nah, jadi kalau pada manusia saja, ya, karena ayat-ayat dan juga hadis tadi secara umum untuk kepada sesama manusia, maka bagaimana ketika mengungkit-ungkit itu dilakukan kepada suaminya? Ya. Nah, jadi hendaknya kita para istri menjaga betul perasaan suaminya. Ya. Ketahuilah bahwasanya suamimu adalah pemimpin yang harus dijaga wibawanya, kehormatannya, kemuliaannya, dan juga harga dirinya. Ya, jangan sampai pernah menyakiti perasaannya. Dan sifat laki-laki itu pantang harga dirinya dijatuhkan. Ya. Dan karakter psikologi laki-laki ya itu tidak suka dikritik, nggak suka dinasehati sama sang istri. Itu karakter psikologi laki-laki ya. Ketika laki-laki curhat tentang permasalahannya, sebenarnya dia cuma ingin wanitanya, istrinya, ya, untuk mendoakannya, untuk memotivasinya, bukan malah diceramahi, bukan malah diajari, enggak. Ya, karena sifat laki-laki karakternya itu karakter pemimpin. Ya, karakter pemimpin. Nah, ini harus disadari dan dipahami oleh para istri agar dia bisa menjaga perasaan suaminya, ya. Nah, agar dia bisa menjaga perasaan suaminya dan juga menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, ya. Nah, demikian. Kita masuk ke poin yang keenam, yaitu nggak boleh menyakiti suami baik dengan ucapan maupun perbuatan, mirip dengan poin yang kelima tadi, ya. Jadi wajib untuk menjaga kehormatan setiap muslim, apalagi itu adalah suaminya. Nah, dan dalam hadis juga secara umum disebutkan, hadis dari Bukhari Muslim, al-muslim, seorang muslim itu, orang yang beragama Islam itu, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi,
ya, yang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya atau perbuatannya, ya. Nah, jadi jelas ya, bahwasanya muslim yang baik, muslimah yang baik agar adalah yang orang tidak terganggu dengan lisannya dan juga perbuatannya. Itu secara umum untuk sesama manusia, sama muslim, ya. Maka bagaimana dengan suaminya yang lebih harus dijaga dan dihormati serta ditaati oleh sang istri selama itu dalam perkara kebaikan dan tidak menyelisih syariat, ya. Nah, jadi seorang istri nggak boleh memanggil suami dengan kejelekan kejelekan sang suami, ya. Nggak boleh mencaci maki karena hal itu dapat menyakiti hati suaminya, ya. Tadi sudah kita sampaikan maksudnya suami itu karakter psikologinya itu apa namanya, psikologi pemimpin dalam rumah tangganya, ingin dihargai, ya, ingin ditaati. Maka pandai-pandainya sang istri, ya, dan juga pantang baginya untuk diremehkan, dilecehkan, ataupun disebut kekurangan-kekurangannya. Maka sang istri yang tahu demikian, maka jangan sampai kemudian melakukannya. Yang itu memancing akhirnya apa? Pertikaian, memancing permasalahan, memancing kemarahan, kemurkaan dari sang suami, bahkan akhirnya sampai jatuh kepada KDRT. Ya. Di satu sisi KDRT dilarang laki-laki untuk eh, berbuat kasar kepada wanita, tapi di sisi lain, ya, suami eh, juga imannya naik dan turun. Ya, suami juga adalah manusia biasa yang bisa marah, bisa emosi, dan bisa lepas kontrol. Jangan sampai kemudian, oh, kaum wanita ini mancing-mancing. Sudah tahu suaminya marah, tambah dikata-katain, tambah dilemparin. Jadilah itu akhirnya KDRT. Ya, ini lemah, ngejek-ngejek, ngolok-ngolok, ngelawan. Laki-laki yang notabene lebih kuat daripada wanita. Nah, apalagi, ya. Oh, mau perang mulut pasti kalah lawan wanita. Apa yang terjadi kemudian? Ya udah dipeteng, dicekek, ditampar, ditempeleng, dibanting, naudzubillah. Nah, jangan sampai yang demikian. Dijaga betul perasaan sang suaminya agar sang suami tidak main tangan, tidak main kasar. Ya. Nah, dan di Al-Quran pun, ya, tentang adab-adab kita sesama muslim secara umum juga disebutkan la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Jangan saling merendahkan laki-laki dengan wanita, ya, dan boleh jadi yang direndahkan, yang diremehkan itu lebih baik daripada orang yang merendahkan, orang yang meremehkan tadi. Nah, dan Allah Ta'ala sebutkan di surah Al-Hujurat tersebut, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Nah, jangan suka mencela diri dan juga memanggil dengan panggilan yang mengandung kalimat atau kata ejekan yang menyinggung. Nabi salismul fusuku ba'dal iman. Sebaik-baik seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan buruk yang dilakukan setelah iman, ya. Nah, dan Allah Ta'ala ancam wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Yang enggak bertobat dari dosa-dosa tersebut, keburukan-keburukan tersebut, mengejek, menghina, mencela, memanggil dengan panggilan yang buruk. Barang siapa yang enggak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zolim, dan orang yang zolim balasannya adalah benar neraka, waliyadzubillah. Ya. Nah, jadi jangan sampai menyakiti perasaan, menyakiti hati suami, baik dengan lisan, lagi dengan tangan, ya, atau perbuatan. Nah, nah, dan di sini disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ahmad Tirmidzi, la tu'di imra'atun zaujaha fid dunya. Janganlah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Nah,
Kemudian disebutkan illa qalat zaujatuhu minal huril in, ya. Nah, ketika dilakukan demikian, ya, ada istri di dunia yang menyakiti suaminya, ya maka akan berkata istrinya laki-laki ini, sang suami ini dari kalangan bidadari yang ada di surga, ya, karena seorang muslim, seorang mukmin, ya, itu masuk surga dan telah disiapkan untuk mereka hurul ain, para bidadari, ya. Nah, dan setiap yang masuk surga akan mendapatkan bidadari lebih dari satu. Nah, dan dia jauh lebih cantik daripada kalian, wahai para istri, ya. Nah, dan ketika kalian, wahai para wanita, para istri menyakiti suami kalian, ya, marah bidadari-bidadari tersebut, ya. Bahkan mereka berkata sebagaimana dalam hadis, la tu'dihi, jangan kamu sakiti, ya, jangan kamu sakiti. Kota lakillah, ya, semoga Allah Ta'ala mencelakakanmu karena telah menyakiti laki-laki tersebut, suamimu itu, yang juga suami bidadari tersebut di surga. Nah, fa inna ma huwa dakhil indaki yushiku ayyufariqaki ilaina. Nah, karena dia hanya sebentar saja, sejenak saja bersama denganmu, wahai istri yang jahat, istri yang zalim, istri yang menyakiti perasaan suaminya. Nah, dia sebentar saja bersamamu dan kemudian dia akan meninggalkanmu untuk kembali kepada kami, yaitu para hurulain, para bidadari yang cantik jelita di surga. Subhanallah. Ya. Jadi jangan sombong, jangan mentang-mentang kepada suaminya, ya. Dan kalian diancam oleh para bidadari suami kalian yang ada di surga, jangan sampai menyakiti, ya. Dan kalianlah yang menjadi bidadari-bidadari di surga ketika kalian adalah para penghuni surga kelak. Dan syarat masuk surga diantaranya adalah keridhaan suaminya ketika suaminya adalah suami yang soleh. Nah, karena Nabi SAW juga menyebutkan, lihatlah atau perhatikanlah hubunganmu dengan suamimu. Nah, fa'innahu jannatuki naruki, karena suamimu itu adalah penentu surgamu atau nerakamu. Ya, suamimu penentu kamu akan masuk surga atau akan masuk neraka. Ya. Nah, jadi pentingnya para istri untuk menjaga perasaan, menjaga hati sang suami dengan tidak menyakitinya. Nah, dan dalam hadis juga Nabi SAW menyebutkan tentang istri-istri di surga, ala akhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah kalian aku kabarkan tentang istri-istri kalian di dalam surga. Nah, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang karakter wanita penghuni surga, calon-calon penghuni surga, istri-istri yang merupakan calon bidadari penghuni surga. Ya. Nah, maka para sahabat yang mendengar pertanyaan Nabi SAW atau tawaran Nabi SAW tersebut pun dengan semangat menjawab bala, tentu wahai Rasulullah SAW. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan sifat wanita-wanita penghuni surga ini, ya, kullu wadud walud, setiap yang penyayang lagi subur. Nah, maka Nabi SAW menyebutkan karakter kelemah lembutannya wanita istri penghuni surga ini, idza ghadibat, ketika dia marah, au usia, ataupun diperlakukan buruk oleh sang suami, nah, au ghadiba zaujuha, atau suaminya marah kepadanya, nah, qalat, sang wanita ini akan berkata, hadihi yadi fi yadik,
ini tanganku ada di atas tanganmu. Dia akan menyerahkan tangannya kepada suaminya. Hadihi yadi fi yadik. Nah, la abtahil bighamdin hatta tarda. Aku enggak akan memejamkan mataku hingga engkau ridho padaku. Subhanallah. Laki-laki mana, suami mana yang enggak luluh dengan karakter istri yang demikian? Sebesar apapun pertengkaran yang terjadi, ya namanya karakter suami sebagai pemimpin, sebagai yang punya rasa kasih sayang kepada wanita, itu akan luluh dengan karakter istri yang demikian. Ya, sebesar apapun permasalahannya, sang istri memohon kepada suaminya, hadiyadi fiyadik, ini tanganku ada padamu, la aqtahil biqamdin hatta tarda. Aku nggak akan pernah memejamkan mataku sampai engkau ridho kepadaku. Subhanallah. Ya. Nah, ini ciri-ciri wanita soleha. Ini ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ini yang menjadi istri kalian, istri suami di surga. Yang artian pasti masuk surga dan juga pasti akan menjadi bidadari. Nah, jadi nasihat kami untuk para istri ya di poin ini yang menjadi hak dari para suami dan juga kewajiban dari istri ya. Kalau kalian ingin hidup penuh dengan kebahagiaan bersama suami kalian ya, maka jadilah karakter istri yang tidak mudah marah kepada sang suami, bisa menahan amarah ya, walaupun mungkin dia yang benar ya, mengalah, menahan emosi, menahan marah kepada sang suami ya. Dan itu dilakukan atas dasar cinta dan kasih sayang kepada sang suami ya, dan juga demi mendapatkan keridhaan sang suami, di mana keridhaan sang suami itu akan membawanya kepada surganya. Nah, demikianlah ya hendaknya para wanita kalau ingin surga maka berbuat baiklah, jagalah perasaan suami dengan berusaha untuk selalu menghormati dan juga menghargainya ya. Nah, berlaku khairukum li ahli. Nah, sebaik kalian itu adalah yang paling baik pada keluarganya. Berlaku juga bagi wanita ya. Sebaik kalian wahai para wanita adalah wanita yang paling baik kepada keluarganya. Ya. Kemudian wanita hendaknya bersikap lemah lembut dan juga penuh kasih sayang karena memang itulah sejatinya laki-laki cari ya, kelemah lembutan dan juga kasih sayang dari sang istrinya, karena itu yang akan membawa kepada tujuan pernikahan ya, untuk merasa tentram, merasa tenang, merasa damai ya, kasih sayang dengan adanya pernikahan tadi. Kemudian juga jaga komunikasinya. Kemudian wanita juga hendaknya memberi perhatian kepada sang suami. Perhatian bukan berarti cemburuan, bukan berarti mengekang sang suami, enggak ya. Percaya kepada sang suami dengan mendoakan sang suami ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjaganya ya, husnudzon, dan juga nggak ada salahnya perempuan istri memberikan hadiah-hadiah untuk suaminya ya. Nah, memuji sang suami ya, sehingga di rumah tangganya tercipta hubungan yang yang saling menghargai satu sama yang lainnya. Nabi SAW menyebutkan tahaddu, saling beri hadiah maka kalian akan saling mencintai ya. Nah, kemudian jaga betul-betul amanah dan juga kepercayaan dari suami ya. Kemudian juga kalau suaminya punya kesalahan maka maafkan dan juga doakan. Dan para istri juga hendaknya menjaga penampilan dan juga kebersihan dirinya, juga rumah dan anak-anaknya
ya, banyak mendoakan, menjaga hak-hak dari pasangannya, dan juga menghindari konflik, ya, menghindari konflik, ya. Hendaknya mengalah, ya, kemudian mencari situasi dan kondisi yang tepat untuk kemudian masuk lagi agar terhindar dari konflik dengan suaminya. Ini ketika terjadi pertengkaran, ya. Nah, saling mengingatkan, saling tolong menolong dalam kebaikan, dan juga penting ya bagi para istri untuk bersyukur kepada suaminya, ya. Nggak ada salahnya memuji sang suami akan kebaikan fisiknya juga, ya. Mungkin ada kekurangan tapi kita puji hal-hal positif yang ada pada diri suami. Itu akan menimbulkan kecintaan, kasih sayang, eh, dan juga kesetiaan dari suami kepada sang istri. Ya. Harus berusaha, harus berjuang sang istri ya untuk mendapatkan kecintaan dari sang suaminya. Ya. Karena sang suami inilah yang menjadi penentu surganya. Ya. Harus berusaha, berusaha keras. Nggak ada apa-apanya arti perjuangan di dunia ini ya ketika balasannya itu adalah akhirat, ketika balasannya itu adalah surga. Ya. Nah, poin yang ketujuh, ya, ini juga nggak kalah penting. Seorang istri harus dapat berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat suami. Ya, harus berbuat baik kepada mertuanya. Ya. Disebutkan karena seorang istri ya nggak dianggap berbuat baik kepada suami ya jika ia memperlakukan mertuanya atau orang tua suami dan juga kerabat dari suami itu dengan kejelekan, keburukan. Ketahuilah bahwasannya ya suami itu adalah pemimpin dan suami itu karakternya itu adalah karakter yang ingin dihargai, uh, dan di antara bentuk penghargaan harga diri dari sang suami itu adalah orang tua dan juga keluarganya. Ketika sang istri bisa berbuat baik, mendapatkan kecintaan, kasih sayang, keridoan dari mertuanya, dalam ada orang tua suami dan juga keluarga-keluarga sang suami, maka ini akan menimbulkan kecintaan, ya, kasih sayang yang lebih lagi dari sang suami kepada sang istri. Ya, jadi setiap istri harus memperhatikan kedua orang tua suami dan juga berbuat baik kepada mereka. Sekali lagi, karena suami ini keridoannya adalah jalan bagi sang istri untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya lakukan dengan ikhlas ya. Segala sesuatu kalau kita lakukan dengan ikhlas itu nggak berat kok. Apapun itu. Ya nggak akan hitung-hitungan kita. Kita nggak akan merasa berat, letih ya. Karena di situ keikhlasan, di situ passion kita. Nah, ya. Inilah kebahagiaan terbesar bagi sang suami, punya istri yang mencintainya, menyayanginya, juga tidak cukup dia sendiri saja, tapi juga orang tua dan juga keluarganya. Nah, laki-laki mungkin karakternya ya, karakter laki-laki kan kadang suka tak bercerita, laki-laki itu diam. Ya. Nah, mungkin nampak cuek ya. Misalnya ada istri yang sudah berusaha untuk baik kepada mertuanya, baik pada keluarga suami ya, dilihatnya kok suaminya biasa aja gitu ya. Tapi ketahuilah, yakinlah bahwasanya sejatinya di dalam hatinya sang suami itu menaruh respect, menaruh syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sang istri akan perbuatan baiknya kepada keluarganya tersebut ya. Dan di situ ada kebanggaan dari suami ya, karena telah mendapatkan istri yang mana sang suami ini besar dengan orang tuanya, dibesarkan orang tuanya yang banyak berbuat jasa, kebaikan, akan terutama ketika dia masih kecil, sampai dia bisa sampai saat ini, sampai sekarang. Dan itu sang suami berhutang budi kepada orang tuanya dan juga keluarganya. Ketika sang istri dapat berbuat baik kepada orang tua sang suami dan juga keluarganya, itu akan
membawa kepada kebanggaan tersendiri dalam diri sang suami di hadapan orang tua dan juga keluarganya. Bahwasanya dia telah memilih istri yang tepat. Dia dengan istrinya ya, bisa membayar jasa walaupun itu nggak mungkin terbayar dengan kebaikan apapun, orang tuanya yang telah mengasuhnya ketika masih kecil, keluarganya yang telah membersamainya sampai dia menikah denganmu, wahai sang istri. Ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini hati-hati ya terhadap yang bukan mahram. Ya, keluarga. Nah, kita harus tahu mana yang menjadi mahram kita. Ya. Nah, dan ipar ya, diantaranya ipar, saudara dari suami itu adalah ipar dan bukan mahram. Dan hati-hati karena Nabi SAW menyebutkan alhamu maut. Alhamu al-maut. Ipar itu adalah bencana. Ya, ipar itu adalah bencana. Karena ipar menjadi fitnah yang terbesar bagi sang istri, bagi perempuan. Maka hati-hati. Dan juga jaga betul perasaan suamimu. Ya. Karena memang karakter suami itu karakter pemimpin yang mana memiliki sifat pencemburu ketika istrinya dekat dengan laki-laki lain. Walaupun itu keluarganya sendiri, walaupun itu adiknya ataupun kakak laki-lakinya dari sang suami. Ya. Jadi itu benar-benar dijaga dan berhati-hati. Kita berbuat baik kepada keluarga sang suami, tapi menjaga batasan-batasan dan memperhatikan mana mahram dan mana yang bukan mahram, sehingga kita menjaga perasaan suami kita dan menjaga juga perasaan diri kita dari keinginan untuk berselingkuh, keinginan perasaan penghargaan kepada suami jauh lebih besar daripada laki-laki manapun. Cintaan kepada suami, kebanggaan pada suami lebih besar daripada laki-laki manapun. Walaupun mungkin laki-laki tersebut lebih kaya, lebih ini, tapi suami kita inilah yang terbaik. Itu yang harus kita jaga di hati kita, menjaga hati kita. Ya. Nah, baik. Kemudian yang kedelapan, ya, istri harus pandai menjaga rahasia suami dan rahasia rumah tangga. Ini penting sekali, ya. Harus dijaga rahasia dari suami dan juga rahasia di rumah tangganya. Jangan sampai disebarluaskan, ya. Nah, jadi istri yang soleha itu enggak akan mengabarkan, menceritakan tentang suaminya kepada orang lain, membocorkan rahasianya, keburukannya, ya. Yang menjadi rahasia ya, yang memang suami tidak ingin diketahui oleh orang lain di luar keluarganya, di luar rumah tangganya. Nah, dan itu menjadi aib yang dia tidak ingin itu sampai keluar. Itu harus dijaga betul oleh para istri. Ya. Nah, ini disebutkan di antara rahasia yang paling dalam adalah perkara ranjang suami istri. Ya, jangan pernah diceritakan. Ya, di sana mungkin ada suami yang lemah syahwatnya, ya, ereksinya dan lain sebagainya. Itu jangan sampai pernah diceritakan keburukan-keburukan dalam perkara ranjang terutama kepada orang di luar, dan sangat menyakiti, sangat menyakiti perasaan sang suami. Ya, kalau dia tahu ya maka tentu akan menimbulkan kemurkaan, kemarahan, dan hilanglah kecintaan, respek kepada sang istri. Jangan demikian. Ya. Nah. Kemudian yang kesembilan, ya, istri harus bersungguh-sungguh dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga bersama suaminya. Ya, bersungguh-sungguh untuk menjaga kelanggengan rumah tangganya. Sini disebutkan jangan pernah minta bercerai tanpa ada alasan yang disyariatkan. Ya, mana Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuham ra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin haramun 'alaiha raihatul jannah." Nah, siapapun istri yang meminta cerai dari suaminya ya tanpa alasan yang benar disyariatkan, maka ia nggak akan pernah mencium bau surga. Ya, Abu Daud, Tirmidzi, hadis sahih. Nah, ya, jadi jangan pernah
kepikiran untuk meminta cerai hanya karena perkara-perkara yang sepele, perkara yang tidak dibenarkan secara syariat. Kecuali memang dibenarkan secara syariat ya, memang sudah nggak bisa lagi kecuali dengan bercerai. Misalnya sang suami dinasihatkan untuk sholat, sudah diupayakan semua langkah supaya sang suami mau sholat, tapi tetap saja nggak mau menolak. Ya, boleh kemudian akhirnya wanita mengajukan minta untuk bercerai dari suaminya karena suaminya sudah keluar dari koridor syariat, tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya yang menjadi rukun Islam. Nah, dan dikhawatirkan keluar daripada keislaman, alhamdulillah. Ya. Atau sang suami nggak menafkahinya. Atau sang suami berbuat kekerasan, yang padahal sang istri sudah berupaya untuk melakukan hal-hal yang dilakukan sang suami, tapi memang dasarnya suaminya yang jahat, suaminya yang sudah suaminya yang selingkuh, yang mengikuti syahwat hawa nafsunya, ini nggak masalah untuk meminta cerai. Ya. Nah, dan di sini disebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muhtaliat hunnal al-munafiqat. Para istri yang meminta bercerai, ya, para istri yang meminta bercerai, dari para istri yang meminta bercerai itu adalah wanita-wanita munafik. Ya. Hadis disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Jadi minta cerai tanpa alasan yang dibenarkan, mereka itu adalah wanita-wanita yang munafik. Maka jangan sampai demikian. Ya. Nah, dan yang penting juga ya bagi para istri ya yang di situ menjadi hak suami dan juga yang membawa kepada kecintaan sang suami, yaitu kesungguhan sang istri dalam mendidik anak-anaknya dengan kesabaran, dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Nah, ini mengundang kecintaan dari sang suami ya, ketika sang istri dapat mendidik anak-anaknya dengan baik dan juga dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ya. Nah, benar-benar dijaga anak, ya, jangan membentak, marah kepada anak, lagi memukul anak di hadapan sang suaminya, ya, apalagi ketika sang suami nggak suka yang demikian. Ya. Apalagi juga berkata-kata yang buruk, kejelekan-kejelekan kepada sang anak, ini nggak boleh, karena itu menyakiti perasaan suami. Ya. Nah, seakan-akan suami merasa sang istri itu menyakitinya, mengejek, menghinanya, ya, ketika itu dilakukan kepada anaknya. Nah, jadi jangan ya. Dan ketika dia lakukan yang demikian, menyakiti sang suaminya, tadi setelah disebutkan, misalnya istri dari penghuni surga itu akan melaknatnya, ya, dan berharap agar sang suaminya bisa segera bersamanya agar terhindar dari rasa sakit yang dirasakannya dari istri yang ada di dunia yang menyakitinya tersebut. Ya. Nah, ini kali materi di modul yang telah dikirimkan, modul yang kedua ya, hak istri, hak suami kepada istri atau kewajiban-kewajiban istri kepada sang suaminya. Ya. Nah, dan kita mungkin cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan modul berikutnya karena sudah ada dikirim ke kami juga 4 modul ya. Kita baru di modul yang kedua. Insya Allah modul ketiga kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Ya. Di sini mungkin kita bisa sharing, tanya jawab. Ya. Nah, dan sebelum itu juga boleh kita bercerita tentang
bagaimana sang istri ini ya, ketika akan berumah tangga dengan suaminya ya, dan bagaimana peran orang tua dari istri ya untuk memberikan nasihat kepada anaknya yang akan menjadi istri dari para laki-laki. Ya. Nah, di sana banyak sekali ya athar yang menyebutkan pesan dari seorang ibu kepada anak gadisnya yang akan menikah. Dan ini penting diketahui, ya, penting untuk disimak, penting untuk didengar, dibaca oleh para istri, ya, yang ini juga menjadi nasihat buat mereka, ya, nasihat ibu, ya, ibunda para ulama eh, kepada anak-anaknya yang akan menikah. Nah, banyak ya di sana wasiat, apa namanya, pesan-pesan yang tentunya pesan itu ditujukan kepada mereka untuk tunduk, taat dan patuh kepada sang suami. Di antaranya ada pesan Amamah binti Harith kepada anak perempuannya tatkala menikah dengan sang suami, di mana berpesan, wahai anak perempuanku, anak gadisku, bahwasannya jika wasiat ditinggalkan karena suatu keistimewaan ataukah keturunan, maka aku akan menjauh darimu, akan tetapi wasiat merupakan pengingat bagi orang yang mulia dan juga bekal bagi orang yang berakal. Kemudian beliau rahimahullah taala menasihati anak perempuannya ya, bahwasanya jika seorang perempuan merasa cukup terhadap suaminya lantaran kekayaan kedua orang tuanya dan juga hajat kedua orang tua kepadanya, maka aku adalah orang yang paling merasa cukup dari semua itu. Ya, akan tetapi anak gadisku, anak perempuanku, perempuan itu diciptakan untuk laki-laki dan juga laki-laki diciptakan untuk perempuan. Ya. Oleh karenanya jagalah beberapa perkara. Jadi beliau menasihati beberapa perkara, ada 10 perkara yang hendaknya dijaga, dipegang wasiat ini oleh para wanita yang akan menikah, ya, para istri. Ya. Bahwasanya yang pertama, perlakuan dengan sifat qanaah. Ya, hendaknya berlaku qanaah, menerima pemberian daripada sang suami dan juga muasyarah, menaruh perhatian, kebaikan, taat kepada sang suami. Ya. Nah, karena ketaatan kepada suami itu akan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, dan yang kedua yaitu sifat qanaah dan juga muasyarah, baiknya muamalah dengan sang suami. Kemudian yang ketiga dan yang keempat yaitu membuat janji dan juga berintrospeksi di hadapan sang suami. Ya, jangan sampai sang suami memandang jelek diri. Ya, dan jangan sampai ia mencium darimu, wahai anakku perempuan, kecuali wangian. Ya, maksudnya dalam keadaan yang wangi. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima dan keenam pesannya, ya, perhatikan waktu makan dan tenangkanlah ia tatkala tidur. Ya. Nah, harus bisa masak, harus bisa membantu sang suami, menenangkan sang suami. Ya. Nah, karena sungguh panas kelaparan itu dapat membawa kepada kecengkelan dan juga gangguan tidur itu dapat mengundang pada amarah. Jadi hendaknya para istri ya harus bisa membantu dalam menjaga pola makan dan juga menenangkan suami, ya, menjaga pola tidur sang suami. Kemudian berikutnya yang ketujuh dan ke-8 yaitu menjaga harta dan juga keluarga sang suami, ya.
Dan yang ke-9 dan ke-10 nasihatnya itu adalah untuk tidak menyebarluaskan rahasia. Ya. Nah, serta jangan melanggar aturan yang telah dibuat, aturan yang telah disepakati, aturan yang telah disampaikan oleh sang suami. Ya. Nah, itu diantara pesan yang disampaikan oleh ulama kepada anak gadisnya yang akan menikah, dan itu bisa menjadi bekal para istri, ya, dan diantaranya juga telah disebutkan di poin-poin di kitab Ustadz Yazid Hafizullah Ta'ala ini. Ya. Nah, juga di sini coba kami share ada hadis yang panjang, ya, hadis Ummu Zara, dan ini menjadi pelajaran bagi para istri, ya, pelajaran bagi para istri, ya, hadis yang panjang, hadis Ummu Zara, ya. Ini bisa menjadi pelajaran buat para istri yang di sini dikisahkan tentang perbincangan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga istri beliau, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, di sini banyak sekali faidah yang bisa didapat dari kisah hadis Ummu Zara ini. Hadis Ummu Zara ini, ya, di mana hadis ini hadis panjang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di mana ketika itu Aisyah bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bercerita tentang 11 orang wanita. Ya, hadisnya namanya hadis Ummu Zara, dikenal, ya, tentang 11 orang wanita yang mereka berkumpul, berjanji, bersepakat untuk tidak menyembunyikan sedikit pun cerita tentang suami mereka. Ya. Ini dilarang tentunya, ya. Akan tetapi di sini cerita antara Aisyah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di sini kemudian disebutkan karakter-karakter dari laki-laki dan bagaimana wanita itu menyikapinya. Ya. Nah, disebutkan, ya, bahwasannya 11 orang wanita saling bercerita, kemudian berjanji untuk tidak saling menutupi, menceritakan tentang suaminya masing-masing. Ya. Di sini ada wanita yang pertama, ya, menceritakan tentang karakter suaminya. Ya. Suaminya itu adalah daging unta yang kurus, yang berada di atas puncak gunung, yang tanahnya berlumpur, yang tidak mudah untuk didaki, dan dagingnya juga tidak gemuk untuk diambil atau dipindahkan. Nah, ini karakter yang pertama, ya, karakter laki-laki yang pertama. Ya. Nah, kemudian yang kedua, suaminya, ya, aku tidak menceritakannya karena jika aku berkisah tentangnya, aku khawatir ditinggalkan oleh sang suami. Ya, jika aku menyebutkan tentangnya, maka aku akan menyebutkan urat-uratnya yang muncul di tubuhnya dan juga perutnya. Ya. Nah, yang dimana wanita yang kedua ini menceritakan tentang karakter suaminya, yang mana suaminya itu penuh dengan aib, ya. Nah, yang nggak akan habis ceritanya karena saking banyaknya aibnya, ya. Ini karakter suami dari istri yang kedua, ya. Nah, jika kemudian nampak aibnya itu tersebar, maka sang suami ini akan mudah emosi, ya. Digambarkan seperti uratnya naik, ya, emosi, marah, ya. Nah, dan dikhawatirkan, ya, bahwasanya suami akan langsung terpancing untuk menceraikan, dan dia nggak mau yang demikian. Ya. Nah, ini karakter suami yang kedua. Kemudian wanita yang ketiga menceritakan tentang suaminya, ya, bahwasanya suaminya tinggi, suaminya jika berucap maka aku akan dicerai, dan jika aku diam maka aku akan tergantung, biarkan. Nah, di mana ini karakter suami yang perangai buruk, ya, suami yang egois, mementingkan dirinya, ya, suami yang apa namanya
eh, jika sang istri mengeluh itu langsung diceraikan. Ya. Namun kalau dia diam, eh, apa namanya, dia akan tersiksa, ya, seperti wanita yang nggak bersuami gitu. Ya, jadi tersiksa. Nah, ini tipe suami dari istri yang keempat. Ya. Kemudian yang yang ke berapa tadi? Yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, suaminya disebutkan seperti malam tihama, yang nggak panas, nggak dingin, nggak ada takut dan juga nggak ada rasa bosan. Ya. Nah, di sini istri menceritakan tentang atau menyifati suaminya yang punya perangai lembut dan juga perangai yang baik. Ya. Nah, di mana sang wanita ini selalu merasakan ketentraman, ya, dan tidak merasakan kekhawatiran ketika berada di sisi suaminya. Ya. Nah, suaminya pun nggak merasa bosan dengannya, ya. Istrinya merasakan keadaan di sisi suaminya seperti keadaan penduduk Tihama, ya. Nah, dan Tihama itu adalah suatu daerah yang ma'ruf yang dimana malamnya seimbang, nggak panas, nggak dingin, cuacanya bagus dan juga bersahabat. Nah, itu digambarkan sebagai lingkungan hubungan dia dengan suaminya yang penuh dengan kehangatan. Ya. Nah, kemudian wanita yang kelima menceritakan ya suaminya itu masuk rumah seperti macan dan jika keluar itu seperti singa, ya nggak bertanya apa yang telah diperbuatnya atau apa yang didapatinya. Mana wanita yang kelima ini ya eh, bisa jadi itu adalah pujian dan juga bisa jadi itu adalah celaan ya. Nah, jadi suaminya disifatkan biasa eh, menundukkan dan biasa berjima dengan sang istri ya. Dalam artian istrinya itu begitu disayangi ya. Eh, dan jika dia keluar rumah itu gagah seperti singa ya, karakter suaminya. Ya, kalau datang pulang bawa makanan, minuman, pakaian ya, dan nggak mau menjawab kalau ditanya dari mana ya. Nah, itu kemungkinan. Kemudian juga bisa diartikan seperti macan yang nggak mengomentari apa yang ada di rumahnya, nggak banyak komentar ya. Nah, kalau keluar rumah itu seperti singa yang perkasa, apa namanya, dan nggak melihat kekurangan-kekurangan dari sang istrinya ya. Nah, kemudian wanita yang keenam, ya di sini menceritakan suaminya itu kalau makan banyak menunya nggak ada sisanya, rakus maksudnya. Ya, di sini disebutkan jika makan nggak tersisa, jika berbaring berarti membalikkan badan, ya. Nah, untuk mengetahui kesedihan, tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui kondisinya. Ya. Jadi maksudnya di sini wanita yang keenam menyepati suaminya itu rakus, suka makan, banyak minum, kalau tidur dia sering jauh dari istrinya, menjauh ya, suka tidurnya sendirian ya. Nah, dan nggak peduli, nggak punya rasa empati untuk mengetahui apa empati terhadap perasaan sang istrinya ya. Nah, dan di sini juga disebutkan tidak tidur membalik badan, maksudnya lemah syahwatnya ya. Nah, itu karakter yang keenam. Kemudian karakter yang ketujuh ya suaminya itu disebutkan suami yang impoten, bodoh, punya banyak aib ya, suka merusak kepala atau melukai, ya, menumpulkan tubuh istrinya, seperti itu karakternya. Jadi ini dimaksud menjelaskan tentang karakter suami yang lemah syahwat, nggak kuat dalam berhubungan intim dengan istrinya. Nah, kalau berbicara itu bisa menyakiti kepala, ya. Jika berhubungan intim, dia biasa kasar, ya, suka mukul, melukai. Nah, itu karakternya. Kemudian yang kedelapan, ya di sini suaminya eh, yang kedelapan suaminya usapannya itu seperti kelinci ya, usapannya seperti kelinci dan baunya seperti bau zarnab, itu tumbuhan yang baunya harum ya. Maksudnya di sini adalah suaminya senantiasa bersikap lemah lembut dan bersikap baik kepada istrinya. Nah, kemudian wanita yang kesembilan ya suaminya tinggi tiang rumahnya, panjang sarung pedangnya,
banyak abunya dan rumahnya dekat dengan perkumpulan, tempat pertemuan, ya. Dan di sini dimaksudkan bahwasanya suaminya itu adalah orang yang terpandang, yang banyak, kunjungan dari teman-temannya, tamu-tamunya, ya, biasa menyembelih hewan untuk menyambut tamunya dan dianggap sebagai orang yang mulia, biasa juga didatangi orang untuk, bercerita, meminta, solusi dari permasalahan-permasalahan, dikenal dengan sifat yang mulia dan juga terpandang. Nah, ini yang ke-9. Kemudian wanita yang ke-10 menceritakan tentang suaminya yang bernama si Malik. Nah, siapa si Malik? Malik itu adalah lebih baik dari pujian yang disebutkan, ya. Dia punya unta yang banyak kandangnya dan, sedikit gembalanya, ya. Nah, jika mendengar kayu dari tukang jagal, maka unta-unta itu akan mengetahui bahwasanya mereka akan disembelih, ya. Maksudnya adalah, suami dari wanita yang ke-10 ini, ya, dia punya banyak unta, banyak harta yang digunakan untuk menyambut tamunya, ya. Dalam artian wanitanya, laki-lakinya ini, punya sifat dermawan, ya, dan juga memuliakan tamu. Nah, kemudian wanita yang terakhir, wanita yang ke-11 yang ini menjadi judul tagline dari hadis ini, yaitu, istri dari Abu Zar. Dia menceritakan suaminya ini adalah Abu Zar, ya. Siapa Abu Zar? Dia itu yang telah memberatkan telingaku dengan perhiasan dan telah memenuhi lemak di lengan atas tanganku dan juga menyenangkanku, ya. Maka dia itu juga pun menggembirakanku, ya. Nah, jadi, wanita yang ke-11 ini, ya, suaminya Abu Zara itu banyak memberikan perhiasan-perhiasan, juga memperhatikan dan juga merawat sang istri sehingga, tubuhnya padat, ya. Nah, jadi perhatian kepada sang istri, ya. Nah, eee kemudian di sini disebutkan bahwasannya, apa namanya, eee eee, sang suami ini, mendapatinya, melamarnya, menikahinya itu pada peternak kambing-kambing kecil dalam kehidupan yang sulit. Jadi dulunya Ummu Zara ini adalah orang yang miskin, ya. Lalu ia pun menjadikanku di tempat para pemilik kuda dan unta, ya, penghalus makanan, suara-suara yang ternak, ya, berbicara dan tidak dijelek-jelekan, berbiarkan tidur di pagi hari, aku minum hingga aku puas dan tidak ingin minum lagi. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya, Abu Zara ini adalah laki-laki yang, apa namanya, penyayang kepada sang istrinya, ya. Nah, memberikan kemewahan kehidupan dunia, memberikan makanan, pilihan, punya banyak hewan, kuda, unta, hewan ternak lainnya, kaya raya, ya. Nah, dan Abu Zara ini juga suami yang sangat memuliakan istrinya, ya. Kalaupun pagi hari sang istri mau tidur, dia nggak akan diganggu, ya. Bahkan, sang istri pun nggak harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah karena di situ ada pembantu-pembantu yang membantunya, ya. Jadi, Abu Zara ini adalah tipe suami yang kaya raya, yang kemudian dia banyak memberikan kemudahan-kemudahan pada sang istrinya, ya. Nah, jadi, nikmat hidupnya Abu Zara, ya. Kemudian diceritakan juga tentang ibunya Abu Zara, Ummu Abu Zara, ya. Siapa ibunya Abu Zara itu? Ya, juga orang yang baik, yang mengumpulkan perabotan rumah dan memiliki rumah yang luas. Juga, wanita yang terpandang, ya, wanita yang kaya raya, ya, rumahnya luas, dan ini juga menunjukkan bahwasannya, ibunya Abu Zara ini juga orang yang dermawan, yang mulia, yang suka menyambut tamu, ya. Nah, dan baik kepada menantunya, ya. Nah, kemudian, disebutkan tentang putranya, putranya Abu Zar, anaknya. Siapa? Itu tempat tidurnya adalah pedang yang terhunus keluar dari sarungnya, ya, dan, ia dia kenyang ketika makan lemak lengan anak kambing betina.
Ya. Nah, maksudnya putranya ini juga adalah lelaki yang gagah, perkasa, yang tampan dan juga pemberani, ya. Nggak gemuk karena sedikit makannya, nggak kaku dan bersifat lembut, ya. Nah, namun perkasa dalam hal kelaki-lakian atau dalam hal berperang. Jadi putra Abu Zara ini juga orang yang mulia, orang yang terpandang dan juga orang yang kuat. Ya. Begitu pula putrinya, Putra Abu Zara. Ya. Siapa Putra Abu Zara? Ya, dia itu orang yang taat kepada ibu bapaknya. Ya. Tubuhnya montok, ya, membuat apa namanya, iri yang lain madunya. Ya. Nah, uh, maksudnya bahwasanya Putra Abu Zara ini orang yang anak perempuan yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, juga menjadi kesayangan dari kedua orang tuanya, ya, yang cantik dan juga disenangi sama suaminya, ya, sehingga kalaupun dia di madu dia akan buat cemburu wanita madunya tersebut, ya. Nah, itu uh, anak perempuannya, putrinya, ya. Kemudian budaknya juga, budaknya Abu Zara. Siapa budaknya Abu Zara? Itu budak yang juga luar biasa, yang menyembunyikan rahasia dan tidak menyebarkan, yang tidak merusak makanan dan juga tidak membawa lari makanan, serta tidak mengotori rumah. Nah, ya, jadi budaknya juga orang yang dipercaya, yang menjaga rahasia dan amanah, ya. Nah, jadi sempurna kehidupannya dari berbagai sisi. Dari orang ada mertuanya, kemudian dari putranya, putrinya, bahkan pembantunya, itu semuanya baik, ya. Nah, akan tetapi, ya, kejadian bahwasanya Abu Zara keluar, ya, kemudian ketika dia keluar rumah suatu hari, ya, dia bertemu dengan seorang wanita yang bersama dua anaknya seperti dua ekor macan yang bermain dekatnya dengan dua buah delimanya, maksudnya dinenenin gitu. Nah, kemudian Abu Zara pun tertarik kepadanya, lalu menceraikan Ummu Zara dan juga menikahi wanita tersebut. Ya, nah, jadi ada wanita ketiga, ceraikan karena adanya perempuan lain tadi yang tidak sengaja dia lihat, dia lewat, kemudian dilihatnya wanita tersebut sedang menyusui anaknya, sehingga Abu Zar pun tertarik padanya dan menceraikan Ummu Zara. Nah, subhanallah. Ya. Nah, jadi dari sini Ummu Zara ingin mengisahkan bahwasanya dia dengan segala kesempurnaannya tadi, ya, hilang lenyap seketika hanya karena satu momen tadi, ya. Suaminya diambil orang, begitu. Ya. Kemudian apa namanya, Abu Zara menikah dengan perempuan itu dan Ummu Zara pun menikah dengan eh, laki-laki lain, ya, di mana laki-laki yang lain ini pun adalah laki-laki yang juga kaya raya, laki-laki yang perkasa, ya. Nah, dan juga penyayang kepada Ummu Zara, ya. Nah, yang penyayang kepada Ummu Zara. Jadi nggak kalah dengan suaminya yang pertama, bahkan lebih kaya disebutkan, ya. Nah, akan tetapi, ya, ternyata kecintaan dari Ummu Zara, ya, itu masih kepada Abu Zar, ya. Sebaik apapun, sekaya apapun, sehebat apapun suaminya yang kedua itu nggak akan uh, menyamai cintanya atau kebaikan dari Abu Zar menurutnya dia, ya. Nah, jadi di sini kemudian Rasulullah SAW, ya, ketika mendengar cerita yang panjang dari Aisyah radhiyallahu taala tersebut, kemudian apa respon dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya aku bagimu seperti Abu Zar bagi Ummu Zar, ya, aku bagimu seperti Abu Zar bagi Ummu Zar, ya. Nah, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta, sangat sayang kepada Ummu Zar dan juga
Nabi SAW ya tahu bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tapi tentu ada bedanya antara Abu Abu Zara dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ini yang pertama untuk bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon sang istri. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami karakter istrinya Aisyah radhiyallahu taala tersebut yang ketika bercerita panjang, ketika menceritakan tentang laki-laki tipe yang ke-11, istri yang ke-11 menceritakan tentang suaminya, itu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan dan bahwasannya sang istri tersebut nggak akan pernah lupa dengan kebaikan suaminya, ya walaupun dia sudah dengan perempuan yang lainnya dan sang istri ini pun sudah menikah dengan laki-laki yang lain, nggak pernah terlupakan kebaikan-kebaikan dari suaminya yang pertama. Dan seperti itulah kecintaan Aisyah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada Aisyah, akan memuliakan, akan membahagiakan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan tapi bedanya dia nggak akan meninggalkan Aisyah seperti itu. Ya. Nah, dari sini kita dapat pelajaran yang sangat luar biasa ya bagaimana Nabi SAW menjadi teladan dalam rumah tangga, mendengarkan curhatan cerita yang panjang dari istrinya Aisyah radhiyallahu dan juga bagaimana Nabi SAW merespon ya. Nabi SAW merupakan pendengar yang baik, tidak memotong pembicaraan, perkataan, cerita dari Aisyah, kemudian meresponnya pun dengan cara yang baik yang diinginkan oleh Aisyah, sehingga Aisyah pun merasa senang, merasa bahagia, merasa tenang, dan juga merasa direspon oleh sang suaminya. Demikianlah harusnya kita laki-laki kepada sang istri, dan demikian pula lah sang istri kepada sang suami ya. Saling mengerti satu sama yang lainnya. Dengan begitu akan terjadi hubungan yang dicintai dari Allah Subhanahu wa taala, hubungan sakinah mawaddah warahmah. Allah taala alam, ini mungkin yang dapat kami sampaikan di pertemuan ini. Akhir dakwan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian apabila ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada bisa kita akhiri. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan teman-teman yang ada pertanyaan bisa di kolom chat. Kami tunggu 1 menit atau 30 detik. Izin mengingatkan Ustaz, besok Vicky nikah pertemuan terakhir. Ya, kalau agak lambat mungkin anak infokan ya, insyaallah, karena ada jadwal ngisi agak jauh keluar kota. Berarti mulai jam 9 aja ya Ustaz ya? Insyaallah ya. Jam 21 Semoga WIB. nggak ada hambatan dan rencana memang lewat tol. Semoga bisa nggak ada hambatan. Insyaallah. Kira-kira mulai jam 9 atau 9.15 Ustaz? Uh, ya diusahakan jam 9, jam Jam 10 9 itu saja ya Ustaz ya? ya diusahakan insyaallah. Ya semoga Allah Ini ada pertanyaan Ustaz dari Kak Risa. Izin bertanya Ustaz, apakah alat-alat berhias istri seperti oh iya, seperti skincare, parfum, dan make up termasuk nafkah wajib suami ke istri? Jazakumullahu khairan Ustaz. ya, subhanallah. Ini dari kemarin ya berapa juga konseling itu sampai ke kami, pertanyaannya hampir mirip semua ya, dalam artian istri mempertanyakan kadar nafkah wajib suami kepada sang istri.